Hai investor dan sahabat pasar modal Indonesia. Selamat datang kembali di kanal YouTube kita Saham hari ini, tempatnya analisis saham mendalam dan terpercaya, untuk membantu keputusan investasi Anda. Pada video kali ini kita akan membedah tuntas satu saham, yang sedang menyita perhatian pelaku pasar, saham STRK, atau PT Lovina Beach Brewery Terbuka. Saham ini menjadi sorotan setelah berita terbaru tentang strategi ekspansinya ke pasar ekspor, melalui pengembangan lini produk Ready to Drink RTD, yang diperkirakan akan menjadi mesin pertumbuhan utama perusahaan di tahun-tahun mendatang. Kita akan membahas mulai dari, apa itu STRK, profil dan bisnisnya, data fundamental dan laporan keuangan terbarunya, nilai intrinsik dan valuasi, profil pemilik dan manajemen beserta track record mereka, hingga berbagai analisis teknikal yang dapat membantu Anda dalam memahami dinamika pergerakan harga saham ini. Jadi pastikan Anda menonton sampai selesai. Bagian 1, siapa STRK dan apa bisnisnya? Mengenai profil perusahaan, PT Lovina Beach Brewery Terbuka, dengan kode saham STRK, adalah perusahaan yang bergerak dalam industri makanan dan minuman, subsektor minuman beralkohol. STRK adalah salah satu pelopor craft beer di Indonesia, yang tidak hanya mendistribusikan berbagai merek minuman alkohol, tetapi juga memproduksi minuman alkohol siap minum melalui anak usahanya sendiri. Perusahaan ini berdiri sejak tahun 2010 di Denpasar, Bali, dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 10 Oktober tahun 2023. Produk dan merek, STRK memiliki portofolio produk yang cukup beragam dan dirancang untuk berbagai segmen pasar, antara lain craft beer seperti Stark Craft Beer, Stark Wheat Beer, Island Lager, dan lainnya. Merek minuman alkohol lainnya seperti North, Kaja, Arak Dewan. Produk RTD, Ready to Drink, yang diluncurkan terbaru seperti Koko Bali. Strategi ini memperluas jangkauan STRK dari pasar domestik ke pasar ekspor dan modern retail, serta channel hospitality seperti hotel dan beach clubs. STRK juga telah mendirikan anak perusahaan di Singapura, Koko Bali T. Ltd, untuk mendukung kegiatan ekspor dan distribusi global produk-produknya. Bagian 2, kinerja dan strategi perusahaan terbaru. Ekspansi ekspor dan produk RTD. Berita terbaru menyebutkan bahwa STRK menargetkan perluasan pasar ekspor melalui segmen produk Ready to Drink RTD, dengan peluncuran produk seperti Koko Bali, CLARISSA Liqueur, dan LIBARRON Whisky. Direktur Utama STRK, Bona Budi Surya, menjelaskan bahwa kerjasama dengan Koko Bali T. Ltd, bukan hanya menghadirkan satu produk ekspor, tetapi 3 merek untuk berbagai segmen pasar internasional, yang sesuai dengan lifestyle modern. Pendekatan penjualan mencakup modern retail dan sektor hospitality, seperti hotel dan beach clubs, yang dinilai efektif menjangkau konsumen global. Target ambisius tahun 2026. Strategi ekspansi tidak hanya sebatas peluncuran produk. STRK bahkan mempersiapkan peningkatan kapasitas produksi dari 3.000 botol per jam menjadi 20.000 botol per jam. Melakukan penambahan gudang dan fasilitas penyimpanan. Meningkatkan komposisi penjualan ekspor hingga mungkin 90% dari total pendapatan suatu hari nanti. Ini menunjukkan visi STRK untuk tumbuh secara agresif di luar pasar domestik yang mengalami tekanan. Kerjasama strategis global. STRK juga memperkuat posisi global melalui kerjasama dengan mitra strategis di Jepang dan China untuk distribusi, termasuk joint venture dengan perusahaan Jepang untuk memanfaatkan jaringan distribusi lokal, memperluas pangsa pasar di Asia Timur. Bagian 3, struktur kepemilikan dan manajemen. Kepemilikan saham. Berdasarkan data per Oktober tahun 2025, PT Barito Mas sukses memiliki sekitar 61,87% saham STRK. Philips Securities T memiliki sekitar 15,98%. Investor retail, masyarakat, umum memiliki sekitar 22,15% saham. Transaksi divestasi signifikan juga terjadi tahun lalu di mana PT Barito Mas sukses menjual sebagian sahamnya, namun tetap mempertahankan mayoritas kepemilikan. Profil manajemen. Data terbaru yang tersedia menunjukkan jajaran direksi dan komisaris STRK. Dewan Komisaris. Jacob Suryanata sebagai komisaris utama dan Yosep Solihin Yos sebagai komisaris independen. Direksi. Bona Budi Surya sebagai direktur utama. Ana Vanessa sebagai direktur keuangan. Albert Kurniawan sebagai direktur operasional.
Manajemen ini membawa pengalaman luas dalam industri keuangan, akuntansi, distribusi, dan pengembangan bisnis. Track record Direktur Utama. Direktur Utama Bona Budi Surya memiliki pengalaman sebagai Direktur Utama sejak 2010. Memiliki pengalaman di berbagai perusahaan lain termasuk di bidang manufaktur, makanan dan minuman, dan properti. Mendirikan beberapa usaha pribadi sebelum berkecimpung di STRK. Hal ini menunjukkan bahwa Direktur Utama tidak hanya hadir sebagai eksekutor, tetapi juga sebagai pengusaha dengan wawasan operasional yang kuat. Bagian 4 Data fundamental dan kondisi keuangan terbaru. Harga saham dan kapitalisasi pasar. Harga saham STRK saat pengamatan adalah sekitar Rp197 per lembar dengan volatilitas dan rentang 52 minggu antara Rp50 sampai Rp276. Kapitalisasi pasar sekitar Rp2,1 triliun. Laporan keuangan terbaru Q1 2025. Laporan keuangan kuartal 1 tahun 2025 menunjukkan pendapatan Rp4,3 miliar. Laba bersih negatif Rp4,6 miliar. Margin laba bruto juga negatif. Posisi EPS negatif menunjukkan operasi perusahaan masih belum profit secara konsisten. Total aset sekitar Rp145,6 miliar, dengan ekuitas Rp130,4 miliar. Curen PBV sekitar 4,11 dan PER-nya negatif. Data ini menunjukkan bahwa perusahaan masih menghadapi tantangan profitabilitas, meskipun memiliki pertumbuhan produk dan strategi ekspansi. Implikasi laporan, karena masih mencatat kerugian, STRK sampai saat ini belum menghasilkan dividen, belum mencatat laba positif jangka panjang. Bagian 5 Valuasi dan nilai intrinsik, pendekatan fundamental. Valuasi umum, karena STRK mencatat rugi bersih dan memiliki PER negatif, valuasi konvensional seperti PER atau earnings yield kurang representatif dalam menentukan nilai wajar saham ini. Dalam saham yang belum profit seperti STRK, pendekatan nilai intrinsik biasanya mempertimbangkan potensi pertumbuhan pendapatan di masa depan, kapasitas produksi dan perluasan ekspor, pengembangan produk bernilai tambah seperti RTD yang sedang tumbuh global. Analisis kualitatif. STRK memiliki keunggulan kompetitif dalam produksi craft beverage berbasis brand lokal dengan APL global, kolaborasi strategis dengan entitas internasional, strategi diversifikasi produk termasuk RTD. Namun, risiko utama tetap di sisi belum profitabilitas, kecenderungan margin negatif, ketergantungan pada pasar ekspor yang kompetitif. Dengan demikian, nilai intrinsik STRK lebih layak dinilai sebagai saham pertumbuhan growth stock daripada saham nilai value stock dalam konteks investasi tradisional. Bagian 6 Analisa teknikal ringkas. Dalam analisis teknikal, beberapa poin yang bisa diamati. Rentang harga yang fluktuatif antara level 50 dan 276 menunjukkan volatilitas tinggi dalam jangka panjang. Support dan resistance pada area psikologis 150-200 bisa dijadikan acuan trading. Volume transaksi yang signifikan mencerminkan minat pasar yang masih aktif, meskipun belum stabil. Analisa lanjutan seperti moving average, RSI, MACD, dan pivot points sebaiknya dipantau secara real-time menggunakan platform charting, seperti TradingView atau platform broker pilihan Anda. Bagian 7 Risiko dan pertimbangan investasi. Risiko bisnis, belum profit konsisten, ketergantungan pada pasar, minuman beralkohol yang teregulasi, volatilitas harga saham tinggi, risiko eksternal, regulasi alkohol di beberapa negara bisa mempengaruhi ekspor, fluktuasi harga bahan baku impor. Strategi manajemen risiko, diversifikasi portofolio, menetapkan level stop loss, memahami fundamental sebelum entry. STRK merupakan saham growth-oriented dengan potensi ekspansi global, melalui produk RTD dan pemasaran internasional, tetapi masih menghadapi tantangan profitabilitas dan risiko industri. Pergerakan harga sahamnya menunjukkan potensi volatilitas tinggi, sehingga cocok bagi investor yang berorientasi jangka panjang dan siap menangani risiko. Jika strategi global dan ekspor berhasil terrealisasi, pertumbuhan pendapatan bisa jadi pengubah permainan fundamental dalam beberapa tahun ke depan. Jika Anda menyukai video dengan konten analisa investasi saham yang dalam dan objektif, tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan notifikasi lonceng agar tidak ketinggalan konten berikutnya. Tulis juga di kolom komentar,
Apakah menurut Anda STRK layak untuk investasi jangka panjang? Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di analisa berikutnya.